pagi, perkenalkan nama saya Kadek dari tim training. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengaturan simpanan. Nah, kita langsung saja masuk di menu pengaturan, kemudian kita masuk di program simpanan. Nah, di menu simpan pinjam ini ada beberapa program simpanan, diantaranya ada simpanan pokok, kemudian ada simpanan wajib, ada simpanan sukarela, ada simpanan berjangka, dan simpanan deposito. Nah, kita bisa menambahkan program simpanan. Nah, untuk penambahan program simpanannya itu dapat dilakukan dengan cara klik tambah simpanan. Kemudian kita pilih di sini jenis simpanannya, misalkan kita buat simpanan berjangka. Kemudian sini nama programnya simpanan masa depan misalkan. Kemudian deskripsinya kita bisa buat. Kemudian sini tahapan untuk pengajuan simpanan berjangkanya kita bisa tambahkan di sini. Misalkan persyaratan atau tahapannya harus mengumpulkan fotokopi KTP misalkan. Kemudian selain fotokopi KTP ada fotokopi KK misalkan. Kemudian setelah kita membuat tahapan pengajuan simpanan berjangkanya, kita bisa atur ketentuan persyaratan pada simpanannya. Nah, di sini ada waktu pembayaran setoran, apakah itu secara berkala atau periodik. Misalkan kita buat secara berkala, kemudian kita bisa input di sini, pilih waktu pembayaran setorannya. Di sini kita bisa pilih waktu setorannya itu per hari, minggu atau bulanan. Nah, misalkan kita pilih di sini bulanan, kemudian kita bisa pilih tanggal waktu pembayaran setorannya. Dan misalkan kita pilih di sini tanggal 1, artinya nasabah atau anggota dari koperasi itu untuk waktu pembayaran setoran simpanan berjangka itu setiap bulan di tanggal 1. Kemudian di sini kita bisa atur untuk nominal pembayaran setorannya, apakah itu menggunakan nominal tetap atau berdasarkan persentase. Misalkan kita menggunakan nominal tetap, kita bisa aktifkan. Kemudian di sini kita bisa pilih jumlah setorannya, misalkan jumlah setorannya itu 100 juta misalkan. Kemudian di sini apakah simpanan ini berbunga? Jika iya, kita tinggal aktifkan. Jika tidak, kita tinggal nonaktifkan. Kemudian di sini ada apakah simpanan itu memiliki jangka waktu? Jika iya, kita aktifkan. Jika tidak, kita bisa nonaktifkan. Karena di sini simpanan berjangka itu kita pilih untuk simpanan memiliki jangka waktu. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih formula bunga yang akan digunakan. Nah, formula ini sebelumnya sudah kita create di menu formula. Misalkan kita pilih untuk formulanya bunga bank. Kemudian di sini kita bisa pilih waktu pembayaran bunganya. Nah, di sini kita bisa pilih harian atau bulanan. Misalkan kita pilih bulanan, kita tinggal pilih tanggalnya. Misalkan di tanggal 1. Artinya untuk pembayaran bunga simpanan berjangkanya ini akan dibayarkan setiap bulan di tanggal 1. Kemudian di sini kita bisa pilih atau kita bisa tambahkan jangka waktunya. Nah, jangka waktu berapa bulan nih? Misalkan 12 bulan. Kemudian di sini bunganya berapa? Kita bisa inputkan sini. Misalkan 0,03. Kemudian jika ada pajak bisa ditambahkan pajaknya. Kemudian di sini ada waktu penarikan simpanan. Nah, di sini kita bisa setting apakah untuk penarikan simpanan itu bisa dilakukan kapan saja atau ketika selesai keanggotaan atau ketika selesai periode simpanan. Misalkan kita gunakan yang selesai periode simpanan. Kemudian di sini ada apakah ada batas maksimal penarikan simpanan dalam 1 hari.
Jika ada, kita bisa diaktifkan, jika tidak, ini kita nonaktifkan. Kemudian di sini apakah simpanan ini dapat dijadikan sebagai penjamin simpanan anggota? Jika iya, kita bisa aktifkan, jika tidak, kita bisa nonaktifkan seperti ini. Kemudian apakah SHU ditetapkan pada programan simpanan ini? Nah, jika pada program ini ditetapkan sebagai SHU, ini bisa diaktifkan ataupun dinonaktifkan. Kemudian di sini ada ketentuan denda pada simpanan. Nah, jika ada denda pada simpanan, di sini kita bisa aktifkan. Kemudian denda ditetapkan ketika apa? Artinya denda ini berlaku ketika misalkan penarikan sebelum jangka waktu simpanan berakhir. Artinya ketika anggota atau nasabah melakukan penarikan sebelum waktu yang ditentukan, itu nanti akan ada denda. Kemudian di sini ada maksimum penarikan sebagian. Ini berapa kali kita bisa melakukan penarikan. Misalkan di sini kita buat 2 kali, kemudian kita bisa tentukan apakah penarikannya itu menggunakan nominal tetap atau berdasarkan formula denda nantinya. Misalkan formula denda di sini nanti kita bisa, misalkan di sini kita menggunakan formula tetap, di sini kita bisa pilih nominalnya berapa denda yang akan dikenakan setiap penarikan sebelum jangka waktu simpanan berakhirnya. Misalkan di sini kita ada denda sebesar 10.000 misalkan. Kemudian di sini kita langsung bisa klik simpan untuk menyimpan program simpanan berjangka yang sudah kita buat tadi. Kita simpan, kemudian kita inputkan PIN. Kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini untuk program simpanan itu sudah berhasil, kita tinggal masuk di menu simpanan berjangka. Nah, di sini simpanan yang kita buat tadi itu sudah berhasil kita buat, tetapi statusnya masih belum aktif atau belum dibuka. Nah, untuk melakukan pengaktifan program simpanan yang sudah kita buat, kita tinggal klik di sini statusnya, kemudian kita aktifkan simpanan. Kemudian kita bisa inputkan PIN, kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini status untuk simpanan itu sudah aktif atau sudah dibuka. Artinya anggota atau nasabah bisa melakukan simpanan berjangka yang sudah kita buat tadi. Baik, itu untuk cara pembuatan program simpanan. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan selamat pagi.